apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah pemain Liga 1 dan mantan timnas mengeroyok wasit saat turnamen sepak bola Piala Bupati Semarang Bener Cup 2024. Warga Ngerawang Lor, Kabupaten Semarang berdemo menuntut pengungkapan dugaan mafia tanah dalam proyek jalan tol Yogyabawen. Isak tangis mengiringi keberangkatan jemaah calon haji asal Blora. Informasi pertama, sejumlah pemain Liga 1 dan mantan timnas mengeroyok wasit di tengah lapangan saat pertandingan turnamen sepak bola Piala Bupati Semarang Bener Cup 2024 hari Minggu. Sejumlah pemain tersebut tidak puas dengan keputusan wasit, akibatnya wasit mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit. Pengeroyokan wasit dalam pertandingan sepak bola Tarkam Bener Bersatu Cup 2024 perebutan Piala Bupati Semarang di lapangan Pule, Desa Bener, Kecamatan Tengaran hari Minggu lalu sempat terekam oleh warga yang menonton pertandingan. Saat itu, tengah bertanding kesebelasan PS Putra Bakti Desa Patemon, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang melawan PS Arafi Ampel Boyolali. Padahal dalam pertandingan ini ada sejumlah pemain sepak bola profesional yang bermain di Liga Indonesia dan mantan pemain timnas senior seperti Bayu Pradana, Joko Ribowo, Bagus Kavi, dan Ilham Mahendra, pemain Barito Putra, Komarudin tim Persikabo, Heri Susanto mantan pemain Persita Tangerang, Wahyu Wijastanto mantan pemain timnas dan Persiba Bantul, serta Bagas Kava pemain Barito Putra dan timnas U23. Pengeroyokan terhadap Hadi Suroso, wasit yang memimpin pertandingan, terjadi pada babak kedua. Saat itu skor 1-0 untuk keunggulan tim PS Putra Bakti. Namun keputusan wasit memberikan tendangan penalti bagi PS Arafi memicu kemarahan pemain dan ofisial PS Putra Bakti yang kemudian mengeroyok Hadi. Akibat dikeroyok para pemain, wasit mengalami luka yang cukup parah dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi yang menangani kasus ini tengah mengusahakan mediasi antara kedua belah pihak agar bisa menempuh jalur damai. Kepolisian yang sudah kita ambil, kemarin kita dari pihak kepolisian bersama-sama dengan TNI sudah mengamankan wasit dan untuk selanjutnya mengevakuasi wasit ke rumah sakit DKT di Salatiga untuk melakukan pengobatan. Polsek Tengaran sudah melaksanakan mediasi. Bupati Semarang yang pada saat pengeroyokan terjadi berada di lapangan sempat mencoba meredakan pengeroyokan. Dengan kejadian ini, pertandingan sepak bola kejuaraan Tarkam Piala Bupati Semarang terpaksa dihentikan hingga waktu yang belum ditentukan. Kemudian kemarin memang terjadi ada ributan di sana dan saya juga ada di situ. Kemudian kami juga ikut membantu melerai yang ada di lapangan. Kemudian terjadi dua kali. Kemudian itu kita putuskan untuk permainan sepak bola dihentikan. Wasit yang jadi korban pengeroyokan sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara para pemain yang terlibat pengeroyokan terhadap wasit akan dimintai keterangan oleh polisi. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Petugas Damkar Sragen mengevakuasi seekor ular kobra dari dalam kamar warga Kecamatan Tanon Sragen Jumat pekan lalu. Ular berbisa sepanjang sekitar 1 meter itu bersembunyi di belakang papan figurah yang berada di dalam kamar. Sejumlah petugas Damkar Sragen Jumat malam mengeluarkan satu persatu barang dari sebuah kamar di rumah milik Supriyadi, warga Dusun Kotesan, Desa Keci, Kecamatan Tanon, Sragen. Petugas mencari seekor ular yang dilaporkan oleh Supriyadi masuk ke dalam rumahnya. Tadi habis maghrib itu tahu-tahu kelihatan ekornya, saya terus masuk ke kamar. Terus saya takut. Daripada saya resiko langsung saya panggil Damkar Sragen. Pertama masuk ke kamar saya lihat di pojokan Mas, tapi saya takut soalnya
lumayan gede. Dengan membawa alat penjepit, petugas memilah satu persatu barang dalam kamar, mulai dari pakaian dan sejumlah perabotan rumah tangga lainnya hingga akhirnya keberadaan sang ular ditemukan. Seekor ular sepanjang 1 meter tengah bersembunyi di balik papan figura yang teronggok di pojok kamar. Dengan cekatan, 2 orang petugas menjepit kepala dan badan ular lalu masukkannya ke dalam karung. Ular yang ditangkap adalah ular kobra Jawa yang sangat berbisa. Evakuasi ular kobra Jawa. Oh, sangat berbahaya, itu racunnya itu menengah ke atas. Itu sekitar berapa meter? 1 meteran gitu. Ular kobra yang ditangkap nantinya akan dilepas liarkan petugas ke alam bebas, jauh dari permukiman warga. Warga diimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah dan tidak menumpuk barang-barang di dalam rumah karena ular menyukai tempat gelap dan lembab. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Masih dari Sragen, petugas damkar dibantu anggota BPBD dan relawan gabungan membantu mengeluarkan seekor kucing dari sumur warga di Kecamatan Ngerampal, Sragen Minggu malam. Binatang malang itu terjebak dalam sumur sedalam 25 meter. Petugas damkar Sragen bersama BPBD serta relawan gabungan mempersiapkan sejumlah peralatan untuk mengeluarkan seekor kucing yang tercebur ke dalam sumur milik warga di Dukuh Bibis, Kelurahan Ngarum, Kecamatan Ngerampal, Sragen. Penyelamatan kucing dilakukan menggunakan tripod yang dilengkapi katrol dan tali untuk menurunkan seorang petugas ke sumur sedalam 25 meter dan mengambil sang kucing untuk dibawa keluar. Kucing pun berhasil dikeluarkan dalam keadaan hidup. Terceburnya kucing diketahui pemilik setelah mendengar suara dari dalam sumur. Kucing telah hilang dari rumah sejak sehari sebelumnya. Di pagi mau cari sayuran di belakang, terus kucingnya ngeor-ngeor gitu. Panggil-panggil ternyata ada di dalam sumur. Dalam sumur. Iya. Udah dipelihara berapa tahun itu? Sekitar 2 tahunan. Nanya nyari-nyari dari tadi malam. Jadi dari tadi malam ya, Mbak? Iya, tapi tahunya tadi pagi. Atas kejadian ini, petugas meminta warga agar menutup sumur dengan papan kayu. Hal ini untuk mencegah binatang jatuh dan terjebak ke dalam sumur. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Warga lingkungan Ngerawan Lor, Bawen, Kabupaten Semarang menggelar unjuk rasa terhadap proyek pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen. Warga menduga ada mafia tanah dalam proses ganti rugi tanah terhadap warga terdampak. Puluhan warga lingkungan Ngerawan Lor, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Sabtu lalu berunjuk rasa menuntut transparansi pengurusan atas hak tanah warga yang terdampak proyek pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen. Mereka menduga ada mafia tanah dalam proses ganti rugi tanah. Dugaan itu muncul setelah tanah tidak bertuan di wilayah lingkungan Ngerawan Lor tiba-tiba memiliki sertifikat berstatus letter C seluas 700 meter persegi. Tidak hanya muncul status tanah letter C, tiba-tiba juga muncul kepemilikan atas nama salah satu warga yang diduga prosesnya melibatkan seorang mantan lurah. Warga juga menduga ada pemalsuan dokumen termasuk tanda tangan mereka. Tanah tidak bertuan, tanah untuk fasilitas umum warga kayak kali pemandian saluran air kayak gitu, ada transparansi dari pihak lurah. Jadi dananya itu larinya kemana? Memang sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Pertemuan itu di utara DCL itu sekitar 700 meter tanpa nama. Sekarang ini berpotensi dialihkan oleh atas nama oknum pribadi, jadi dibuatkan oleh Pak mantan lurah. Sampai sekarang prosesnya masih kita adukan ke instansi terkait, kejaksaan, Polres, BPN dan juga kelurahan kecamatan. Camat Bawen mendukung warga agar proses ganti rugi lahan terdampak tol Yogyakarta-Bawen transparan, sehingga jelas mana yang hak warga dan mana yang masuk kategori tanah fasilitas umum dan fasilitas sosial. Terkait dengan proses ganti kerugian, kalau itu memang tidak ada kejelasan, ya itu masuk di dalam konteks nonen. Jangan dipaksakan kemudian Pak Nonen kita masukkan untuk seseorang untuk
memperoleh hak itu. Kalau misalkan kemudian dipaksakan tiba-tiba atas nama perseorangan kemudian berproses, misalkan ini kemudian bisa memperoleh ganti kerugian, apakah kita bisa menjamin bahwa satu orang itu kemudian nanti kembali lagi kepada warga? Warga berharap pemerintah dan aparat penegak hukum termasuk BPN turun tangan mengusut dugaan mafia tanah proyek pembangunan jalan tol Yogyabawen. Karena jika ada ganti rugi tanah untuk tanah terdampak proyek jalan tol akan kembali ke pemerintah daerah dan bukan untuk salah satu oknum yang terlibat. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.